Setiap orang akan membawa lukanya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menemukan sosok yang bersedia menerima dan bersama menutup luka itu. Hatiku yang sudah kupercayakan padamu, kuberikan izin penuh untuk melukainya juga. Aku tak keberatan untuk merasakan patah hati terdahsyat, karena telah sebelumnya kamu izinkan untuk merasakan jatuh hati terdalam. Terima kasih ya. Halo. Halo. Ya, kita kembali lagi di sini ya, Pembatas Pembatas Kertas. Kertas bersama aku Baby J Sarah. Dan aku Tasya. Yeay. Jadi Dua apa episode ya? kemarin tuh kita kayaknya ngomongin hal-hal yang membuat senyum-senyum gitu ya, kesengsem. menarik gitu, karena memang kalau misalnya dalam cerita hidup ya, pasti kan ya kayak kita dari awal kita ketemu pasti tuh ya bahagia-bahagia dulu yang kita temukan gitu. betul. Jarang yang busuk-busuk atau menyakitkan tuh, masih biasanya tuh nggak Nanti datang di awal gitu gitu. kan. Betul. Tapi kita, menurut gue ini cukup awal sih untuk membahas ini. Iya, tapi yang menarik aja sih karena Menarik kemarin kita aja. udah bahas itu, jadi kayaknya nyambung aja gitu kalau misalnya sekarang kita membahas kelanjutannya gitu lah. Kelanjutannya gitu, Kayak kelanjutan cerita. akhir dari trilogi ini, dari Asik trilogi. trilogi nggak, cinta pertama, PDKT kemarin kan lucu-lucu. Iya. Sekarang kita bahas kemungkinan terburuk dari jatuh cinta. Nah. Dah. Asik. Aduh, gimana? Jadi tuh jatuh cinta tuh ternyata tidak selamanya indah gitu. Kadang orang tuh bilang karena namanya jatuh cinta, nggak cuma cinta doang, kita terus Jatuh siap juga, betul. Ya kan? Emang datangnya itu udah pasti sepaket. Iya, sepaket. Sepaket. Cinta dan jatuhnya itu sepaket. Walaupun lu nanti berhasil gitu ya di kemudian hari menemukan cinta sejati, tetap aja ada jatuh. Pasti ada. Itu tuh udah kayak nggak bisa dihindarin lah gitu, inevitable gitu. Jadi menurut kamu? Soalnya tadi kita udah ngomongin ini nggak sih? Iya, Tadi kita sekilas. sempat ngomongin sekilas gitu ya. Kalau kayak yang kita omongin di episode sebelumnya, menurut gue kayak in order for you buat bisa experience the heartbreak itself itu ya, lu juga harus mencintai dulu dengan dahsyat gitu. Iya. Ngerti gak sih? Karena kalau misalnya lu gak ada perasaan sayang gitu dulu ya, gimana lu mau sakit hati gitu. Betul. Sementara gue sendiri merasa gue tuh belum pernah ada di titik yang gue tuh Jatuh jatuh banget. cinta banget. Iya. Makanya sakit hati Gitu. lo juga Sakit hati ya standar lah istilahnya. Iya, Atau sakit enggak? hati yang kayak gimana sih, pacaran sekolah, pas zaman sekolah terus putus gitu. Meskipun ya menurut gue ya emang baik tai-tainya juga sih, pengalaman gue lumayan gitu kan ya. Kayak ada aja gitu. Kayak gue nih pas SMP, gue pernah, SMP sih yang gue paling, karena gue masih jelek ya. SMA gue udah ada cakepan soalnya. Jadi Emang kayak SMP gue burik bet. buluk. Sumpah udah hitam, terus rambut gue dulu belum kenal catokan kan. Kalau orang yang udah pernah liat gue pas SMP sih Kembang gitu. kayak kriul-kriul gitu loh. Gue tuh aslinya tuh lurus nih, hasil catokan. Betul ya? Betul, gue tuh rambutnya iya. Pada dasarnya gitu. ikal. Ya udah, itu tuh pacar pertama gue, yang bahkan sekarang gue nggak mau anggap mantan ya, karena gue merasa nih kalau lu nonton lu keenakan gue mantan kayak gue. Ya Gue nggak mau ngakuin. Ya udah, nggak usah jadikan dia mantan. Iya, Lu memang. bahkan nggak usah menyebut dia pacar pertama. Oh iya, si ceng-ceman pertama dah gitu ya. Orang yang pertama, orang rese pertama yang menyakiti hati gue ini gitu. Jadi tuh gue emang awalnya katanya sih denger dia yang suka sama gue duluan. Tapi ya mungkin ya namanya juga cowok ya, kayaknya tuh dia cuma tertarik, tapi gila perasaannya terbalas, jadi dia sudah males gitu. Gitu kan. Baru SMP udah begitu. Iya. Dan itu tuh gue inget banget, dia ini murid pindahan. Setara gue murid lama. Jadi lu ngerti gak sih kalau murid pindahan tuh kayak ada auranya gitu loh. Makanya gue naksir kan. Terus akhirnya gue suka banget sama dia, yang sampai udah di level kayaknya tuh gue bukan suka deh, kayak gue terobsesi. Karena gue nggak dapet, ngerti gak? Gue nggak dapet nih orang nih. Akhirnya sampai suatu hari akhirnya gue pacaran, tapi gue tahu sih
selama gue pacaran tuh dia kayaknya cuma manfaatin gue doang. Wadaw. Karena waktu itu gue les bimbel kan. Nah di bimbel kan gue selalu dapet jawaban PR gue lah gitu, gue kerjain PR di situ. Dia tuh pokoknya baru so sweet sama gue di SMS, di BBM tuh kalau dia di atas jam 9 malam. Itu jam gue pulang bimbel. Jadi tuh udah hawa-hawa dia mau minta contekan nih. Kalau jam sebelumnya dia be aja sama gue. Tapi tiba-tiba manis. Dia mau nyamper ke rumah gitu. Nyamper ke rumah nyalin sampai PR. Gitu, tapi gue tapi lu dengan senang hati. Tapi gue gue merasa pada kayak saat lu belum menyadari dimanfaatkan. Ya iyalah. Atau mungkin gue sadar ya, tapi gue denial loh. Gue kayak merasa oh dia butuh gue. Asik. Gitu loh. Tapi ada tahu orang-orang yang begitu. Nah iya. Orang-orang yang rela istilahnya bukan bertepuk sebelah tangan, yang lebih berat lah cintanya itu karena dia tuh merasa dibutuhkan dalam hidup. Meskipun gue merasa sekarang kalau gue pengen gue tampol sih, main waktu dulu gitu kan, gue mau aja lagi digituin, terus akhirnya gue diputusinnya lewat SMS doang. Sejak lo keluar bimbel atau kayak udah? Waktu itu gue, kayak gue keluar bimbel deh. Oh iya. Gue keluar bimbel terus gue inget banget waktu itu gue lagi izin sekolah seminggu karena kayaknya tante gue mau nikah, terus kalau gue kayak nyekar apa gitu, pokoknya gue lagi ke Kalimantan, gue lagi ke kampung bokap gue selama seminggu. Bener-bener gue take off, pas gue landing ternyata dia udah kirimin SMS putus. Jadi gimana? Putusnya pas inget gak lu kalimatnya? Pokoknya gue inget dia kayak alasannya pengen fokus sama studi gitu deh. Fokus sama studi orang. Justru gue yang hard carry lu sampai naik kelas tuh, gue liat-liat kan. Udah gitu ya udah diputusin gue. Kayak kalau nggak salah ngomongnya I love you, I'm sorry. Gitu sih gue kayak. Itu patah hati pertama. Patah hati pertama gue. SMP lah itu, saya hitungannya cinta monyet juga gak sih? Karena ya kayak gue gak serius, tapi tetep aja tuh damage-nya gue masih inget sampai sekarang nih. Bahkan kalau teman-teman SMP gue kadang masih suka ngeledekin gue, ngerti gak sih? Tapi menurut gue itu pengalaman unik sih, bukan nggak tahu ya, gue nggak ngalamin ya, tapi kalau gue pribadi gue akan ngetawain itu aja gitu. Bener loh, kayak dijadikan gue pernah diginiin boy. Tapi ya kadang-kadang gue keki aja, ngerti gak sih? Kayak apalagi ya itu kalau misalnya gue lagi ketemuan lagi sama teman SMP gue, pasti ditanyain kayak gimana tuh kabar sini gini, terus gue yang kayak nggak ya, gue bahkan nggak mau ngakuin dia mantan gue. Gila gak sih lu, itu kayak cuma 2 bulan tau gak kayaknya. Tapi kalau urusan begini nih, urusan begini tuh gue kayaknya bukan jadi korban deh. Apa pelaku lu gue lagi? Kayaknya serius demi apa sih? Lihat ya, dari muka-muka siapa yang lebih kelihatan bad girl? Kita tuh emang nggak boleh judge people by its cover. Pada zamannya, gue tuh kan dulu memang bukan centil ya. Tapi gue tahu sih hawa-hawa centil lu dulu gitu. Flirting, orang-orang itu. Cewek Pisces ya? Ya pokoknya zaman SD, SMP awal banget lah kayak gitu. Emang itu zaman-zamannya lu puber yang kayak lu pengen tepe-tepe atau berpesona gitu nggak sih? Iya, betul sekali gitu. Terus. Kenapa gue bilang gue pelaku? Apa yang perlu lu lakukan nih? Gue takut dia nonton. Gak apa-apa nih, manusia bisa berubah. Lu lihat sekarang dia sudah begini, dia menyesali perbuatannya. Ini dia akan cerita buat sharing ya. Apa ya? Jadi yang lu lakukan apa? Yang gue lakukan kenapa ketawa lu kayak orang jahat sih? Menjiwai ya lu ya, masih bibit ya? Jadi gue pernah lagi kesepian doang gitu loh. Kan gue tuh dulu tuh anak kayak, SD kenapa sih kayak udah begini? Kayak gak ada jarak gitu loh, kayak abis deket lanjut lagi, tidak terbiasa dengan kesendirian lu gitu. Terus abis itu kayak gue karma, kesendirian gue terlalu panjang sampai sekarang. Makanya jadi tiru ya, ini buat sharing, jangan ya kan pokoknya gue gak biasa gitu, sepi gitu. Akhirnya tuh kayak ada adik kelas Brondong manis, brownies. Adik kelas gue. Ya maksudnya kayak dia menunjukkan dia suka sama gue gitu. Terus gue ya udah gue ladenin aja. Lu memanfaatkan perhatian dia gitu nggak sih? Iya, tapi kalau bukan masalah di adik kelas ya. Kalau lu tahu perawakan dia pada saat itu. Kalau sekarang sih dia mungkin udah ini ya udah tumbuh dan berkembang gitu. Kalau kenapa belum berkembang dia dulu? Masih mandek. Dulu dia kecil banget gitu loh. Lu dari dulu tinggi gak sih? Gue dari dulu tinggi, dari SD SMP tuh kita tinggi, dan dia tuh kecil
Ya terus kenapa? Kalau dia pendek terus kenapa? Enggak, maksudnya kocak. Iya, Udah iya. maksudnya kayak gitu. Terus ya udah gue, ya udahlah nggak apa-apa, lucu juga nih kayaknya gitu kan gue sama dia. Gue akhirnya ya udah terima aja gitu. Tapi jangan bilang-bilang ya, gue bilang. Oh, backstreet. Oke. Gue juga kayak gak enak kalau teman-teman gue. Malu atau gimana? Malu. Jahat, sumpah lu jahat sih, sumpah. Terus apa yang terjadi? Karma lu gede makanya nih kayak ini. Ya udah. Habis itu udah kayak jadiannya juga kayak via SMS doang gitu. Terus 3 hari doang. Habis itu gue putusin. Oh, lu 3 hari? 3 hari. Gue pernah sehari. Oh iya. Gue mungkin akan berpikiran kayak gue nyesel ya, tapi yaudah kita coba dulu. Terus kayak hari kedua, hari ketiga ya ternyata nggak bisa. Hari ketiga langsung tetot. Gue sedihnya, gue takutnya itu pengalaman pertama dia mungkin sama gue, tapi lu nya kayak gue nya langsung kayak nggak cewek apa-apa ya. apaan sih gue gitu. Ini sekarang Baby sudah menerima buah-buah dari perbuatan di masa lalu. Jadi jangan mendendam lagi. Kalau bisa didoain. Jangan sama ini lu seret jodoh karena dianya masih nggak terima, tau nggak? Lu sakitin. Makanya lu seret sampai sekarang masih jomblo kan. Aduh, jangan gitu lah. Tapi gue juga pernah pacaran penghitungan hari dan gue juga yang jahat sih waktu itu. Tapi gue nggak tahu sih ini jahat apa enggak. Jadi tuh ada orang yang suka sama gue. Pas dia ulang tahun dia nembak gue. Pas dia ulang tahun. Oh, suka nggak enak ya kayak. Gue mikir kan kayak sebetulnya ini hitungannya gue perbuatan baik dong. Iya. Gue terima dia, saya ini biar dia yaudah, senang. kado ulang tahun lah dari gue nih. Gue jadian sama lu. Ini ulang tahun sehari doang. Besoknya udah gak ulang tahun kan. Ya udah dong, hadiahnya udah kelar gitu. Jadi gue agak bingung sebetulnya gue nih baik apa jahat. Tapi ya itulah. Iya, kalau zaman kecil mah kalau misalnya lo pas ulang tahun nembak ditolak kayak sedih gak sih? Makanya gue baik kan. Gue jadian pas di ulang tahun. Besoknya udah sudah kemarin sudah berbahagia. Temen gue pernah kayak gitu juga, tapi bukan ulang tahun sih. Jadi nih cowok ini tuh emang suka banget lah sama temen gue ini. Suka banget, kayak wah ngejar-ngejar banget. Akhirnya dia pernah nembak kayak enggak karena temen gue tuh belajar banget anaknya. Ambis ya. Oke. Zaman-zaman dia SD belum se-SD sama gue sih, cuma pas SMP kan gue tahu nih ceritanya gitu kan, masa lalu mereka itu. Nah, pernah suatu ketika akhirnya kayak ya udah deh diterima gitu kan. Tapi jadinya cuma 4 jam. Dan gue bingung siapa yang hitungan jam gitu. Kayak lu ibaratnya lu lagi belajar nih, baru mau bucin lagi pas istirahat, lu udah putus. Kayak gitu 4 jam. Dan akhirnya kejadian itu membuat si cowok ini playboy banget. Playboy banget. Dia gonta-ganti segala. Kayak bentar. Jadi karena nyesel gak temen lu? Kayak gila gue bikin anak orang jadi jahat gitu. Ya enggak sih, karena maksudnya ya gimana? Ya bener sih, tapi dia ngapain terima ya kalau gitu ya? Nggak tahu sih. Ya mungkin sama SD. kayak gue sih, charity aja itu kan. Charity. Udah lah bye dulu lah sih, kita tapi sebentar. jangan dicontoh sih, maksudnya kalau untuk umur sekarang ya. Umur sekarang tuh gak bisa banget. Gue nggak tahu umur sekarang kalau gue kayak gitu gue udah viral di TikTok, tau nggak? Jangan coba-coba, sumpah ya. Jangan coba-coba, jangan lo mencoba memberi hati saat lo tuh tidak yakin sama sekali. Gue aja. Tapi padahal gue diem waktu SD nggak apa-apa gimana? Waktu SD kan lu belum tahu lah konsekuensi dari tapi kalau misalnya anak SD nonton nanti mereka ya udah gue nggak apa-apa deh 4 jam kayak gitu kan, nanti kasihan. Ya mendingan dia kayak gitunya pas SD daripada pas udah gede. Iya sih, bener kan? Bener. Tadi lo mau ngomong apa? Gue mau ngomong apa ya? Oh ini daripada kan gue Gemini ya. Iya. Gue diem aja. Gue udah dapet predikat itu aneh-aneh. Iya, apalagi udah lu kayak playgirl. Apalagi lu beneran begitu. Iya, apa gue beneran begitu. Padahal gue anaknya baik banget, gue setia. Kok lo gitu sih? Gue nggak tahu sih. Gue setia banget. Gue pernah diselingkuhin sih. Parah banget gak sih? Gue sampai sekarang gue mikir ya, orang modelan gue diselingkuhin, lo ngerti gak sih? Kayak gila banget gitu. Cuman ya itu juga pas gue SMP sih. Maksudnya kayak SMP udah selingkuh? Diselingkuhin gue. Iya, maksudnya
Iya kan berarti partner lo juga masih bocah. Oh, partner gue waktu itu gue pacaran sama kakak kelas. Itu tetap aja maksudnya masih kelas bocah. Dia 3 SMA. Oh, ya. Waktu itu tapi gue berasa keren. Gue bilang kayak gila ya gue di antara teman-teman gue juga lu tau gak sih kayak gitu sih. Tasya pacarannya sama kakak kelasnya SMA lagi, lu ngerti kan? Kayak keren banget. Tapi gue diselingkuhin. Dan waktu itu gue kayak bener-bener gak kasih tau siapa-siapa kalau gue diselingkuhin. Karena gue thanksin. Iya kayak orang udah tahu kan gue sama dia, terus kayak kalau misalnya orang tahu gue putus karena diselingkuhin, kayak gue juga kayak malu. Lu yang salah gitu, kayak lu yang kayak gue yang dibego-begoin gitu kan. Jadi tuh gue kayak ya gue pendem aja. Emang lu gak boleh kayak gitu. Gue rasa dia bakal nonton sih podcast ini, feeling gue. Soalnya gue kayak dia tuh kalau misalnya gue ulang tahun kayak masih ngucapin kayak gitu sampai sekarang. Lu masih terima ucapannya? Masih sih. Jadi lu termasuk orang yang kalau dalam patah hati lu memaafkan. Gue tuh nggak pernah berantem sama mantan gue karena ya itu yang gue bilang. Gue ganti quotes yang dari episode pertama. Apa? Kalau kita nggak bisa ambil hatinya, kita ambil hikmahnya. Gitu. Jadi ya udah kita jadikan semuanya pelajaran. Oh yang kemarin kan nggak bisa ambil cuannya, sekarang nggak bisa ambil hatinya. Ya udah kita ambil hikmahnya aja gitu. Iya. Dan gue yakin ya, gue tuh salah satu motivasi gue masuk pekerjaan gue yang sebelumnya tuh ya, gue pengen membuat semua mantan gue menyesal. Wah. Dan emang nyesel gak sih? Gue yakin tuh pasti banyak semua. Yalah. Jadi maksudnya gue tetap baik-baikin semua orang, semua mantan-mantan gue, tapi gue gak akan balikan sama mereka. Jadi lu kayak ada prinsipnya? Ada. Gue emang gue gak bisa balik-balikan gitu sih orangnya. Kayak kalau lu udah berani mengucap kata berpisah tuh, ya udah, itu udah ketok palu lah menurut gue gitu. Oke. Karena hubungan tuh kan 2 kepala, 2 orang, 2 pikiran. Kalau misalnya salah satunya udah menyerah gitu, ya buat apa yang satunya lagi masih mempertahankan? Ya nggak sih? Nggak tahu. Oh lu beda ya. Kalau gue sih merasa ya, dalam hidup ini tuh ya kayak emang kalau misalnya ada yang mau datang, ya udah biarin aja dia datang. Kalau ada yang pengen menetap, biarkan dia menetap. Kalau ada yang mau pergi, biarin dia pergi. Kalau misalnya nanti ada yang menggantikan, ya udah gitu. Oke. Dulu gue bingung sih. Kenapa nih? Enggak, gitu kalau sekarang gue mungkin mikirnya gitu ya, karena udah melalui banyak proses gitu, banyak proses juga kayaknya emang datang dan pergi itu tuh ya jadi biasa. Bagian hidup gitu, kayak biasa aja. Ya udah lu mau pergi nggak silakan juga sih maksudnya ya terjadilah gitu. Cuma gue mungkin akan tipe yang memperjuangkan dulu. Tapi kenapa kita topiknya jadi begini? Iya, tapi gue sih emang meskipun gue belum pernah yang sampai jatuh banget, tapi gue tetap berusaha, maksudnya mempertahankan sampai ujung-ujungnya. Biasa tuh gue tanya lagi, lu yakin nggak ada lagi gini-gini? Kalau udah, karena kalau misalnya lu udah bilang putus, udah itu kayak the end gitu, gak akan ada kata balik gitu. Gue tuh selalu mastiin kayak gitu. Oke. Iya gak sih? Iya sih. Iya, tergantung sih. Walaupun kita berpikir kayak gak mungkin gitu menjalin lagi sama yang udah pernah, tapi ya, maksudnya kalau ada orang yang mungkin akhirnya berjodoh sama mantannya, ya alhamdulillah ya, juga. Bener juga. Ya gue nggak tahu. Mau sih. Gue ngomong gitu tapi dalam hati gue kadang-kadang berdoa ya. Aduh. Buat mantan ini tuh ngomongin patah hati yang merasa sih, ya Allah. Berarti yang merasa intinya menonton tuh podcast ini kalau misalnya masih ingin mengetuk DM, bisa kita bicarakan baik-baik loh. Pokoknya masih sama lah ID gue semua. Semoga dengan ada podcast ini saat tali silaturahmi bisa kembali terjalin ya. Gimana ya? Kalau dulu ada acara katakan putus atau ini lu malah kayak gue yang 5 menit lalu tidak sama dengan gue yang sekarang. Manusia tuh selalu berubah dan berproses. Lu berubah ya, lu tadi bilang lu tidak akan balikan, terus lu tiba-tiba ingin berjodoh. Tapi ada pengecualian untuk beberapa orang di dunia ini gitu. Ya berarti lu gak bisa ngomong lu gak mau balikan sama mantan. Iya, gue sih gak mau. Tapi kalau takdir berkata begitu, gue bisa apa? Gue masa melawan takdir? Kalau memang dia yang ditakdirkan untuk gue. Iya sih, bener ya. Amin.
Ya gitu dah. Tapi emang sebetulnya lu semakin banyak lu merasakan patah hati, tuh lu semakin kuat gak sih? Hati lu gitu. Iya. Semakin lu. Tapi menurut lo emang patah hati itu asalnya selalu dari mantan? Enggak juga sih. Ya juga kan. Maksudnya yang belum jadian juga sering bikin patah hati ya. Iya. Malah lebih justru kayak gitu. Iya, tapi menurut lo dari patah hati itu apa sih yang bisa kita ambil? Atau apa yang lo perbuat? Apa yang ketika lo merasa patah hati? Gue pernah ya waktu gue patah hati tuh yang gue belajar tuh justru proses setelah gue merasakan patah hati itu. Iya. Justru berarti di situ. Iya. Dimana lu yang biasanya selalu sama orang itu, mungkin setelahnya itu lu harus membiasakan diri lu sendiri. Iya. Justru bagian situ yang susah. Dan gue waktu itu belajar di salah satu patah hati terdahsyat gue nih. Gue belajar kalau lu boleh merasa bersalah. Tapi beda loh, lu menyadari kesalahan lu dalam hubungan lu sama lu menyalahkan diri lu sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Waktu itu gue pernah terlalu sibuk bersedih, terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri sampai gue kayak hilang arah gitu loh, ngerti gak sih? Karena gue jadinya menyalahkan diri gue sendiri. Padahal sebetulnya dalam satu hubungan itu lu dua pihak, ya pasti setiap orang punya porsi salah masing-masing. Betul. Meskipun mungkin ada satu pihak yang lebih, maksudnya dia yang nge-trigger, tapi yang satunya juga kenapa itu tidak bisa menemukan jalan keluar, pasti dua-duanya ada ambil andil gitu kan. Iya. Kayak gitu, dibanding menyalahkan diri sendiri, menyadari kesalahan itu lebih penting. Karena ya buat kedepannya lagi, apa yang lo harus lakukan gitu. Ya, gue bingung. Lu kalau ngomongin patah hati bingung. Karena mantan lu terakhir pas SMP kan. Itu yang si adik kelas lu itu. Bukan, tapi kalau gue bisa sebagai observer itu ya maksudnya kayak lo bilang, patah hati itu tidak selalu dari mantan kan. Benar. Bisa dari orang yang belum jadian, ya kan. Tapi apa ya? Almost is never enough sih, kayak lagu Ariana Grande. Jadi kayak ya udah patah hati. Mungkin yang gue lebih tekankan itu patah hati itu bisa ada orang yang berujung trauma gitu loh. Itu yang lebih kayak jadi sedih, ada trust issues. Iya, trust issues. Terus iya, jadi kalau gue lihat orang-orang yang ketika ingin menghadapi hidup barunya tapi masih terbayang-bayang sakit hatinya, itu tuh yang kasihan sih. Jadi apa ya, pasti proses menyembuhkan dirinya tuh lama juga gitu, sampai dia bisa menemukan orang yang dia percaya untuk juga turut bersama lukanya. Karena ketika kita bertemu orang baru, kita tuh membawa luka lama kita. Iya benar. Nggak mungkin itu tuh habis hilang 100%. Iya, ditinggalin geblek gitu kan. Iya, pasti akan bawa gitu. Dan gue cuma mau berdoa gitu untuk orang-orang yang seperti itu, yang punya luka yang dia bawa, semoga menemukan orang yang tepat untuk setidaknya menerima dan bersama-sama. Yuk kita jalani bareng-bareng, tutup luka itu bersama-sama gitu. Sedih. Nama dulu berkaca-kaca nih. Enggak, gue kelilipan AC. Ya udah, gitu aja dah. Bagus quotes endingnya sih menurut gue. Iya. Semoga para penonton YouTube dan pendengar podcast ini tidak dahsyat itu ya patah hatinya ya. Semoga bisa menemukan kebahagiaan versi kalian masing-masing. Iya, oke. Itu aja dari kita belum. Kalau mau curhat patah hati silakan. Kita akan jawab menurut pengalaman kita yang tidak ada apa-apanya. Bisa di komen atau di DM Instagram kita di @siniar_kertas. Iya, atau DM ke akun kita juga. Dan jangan lupa subscribe, nonton, sebarkan ke teman-teman dan warga negara dunia lainnya. Betul. Oke. Ya, dadah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.